Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, yang sama-sama kami hormati, kami cintai guru kita Al-Ustaz Muhammad Daud Muslim, Al-Ustaz Zainal. Semoga Allah berikan kesehatan afiah, Allah berikan panjang umur, berkah umur, sehat wal afiah. Allah berikan rezeki yang halalan, tayyiban, kathiran, mubarakan, wasi'an min ghairi ta'abin wala masyakatin wala dhair, dan diberikan keturunan yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini senantiasa kita membaca daripada kalam-kalam ulama-ulama terdahulu kita, para aslafun salihun, dan diantaranya yakni qasidah burdah, dan diawali dengan pembacaan ratibul atas. Itu semata-mata untuk menyucikan diri kita, rohani kita, agar senantiasa selalu bersih dari segala dosa. Di dalam qasidah burdah itu dijelaskan bahwasanya kita ini memuji Nabi Muhammad SAW. Bayangkan kenapa segitu mulianya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad layak kita puji. Nabi Muhammad SAW layak kita puji. Karena kenapa? Karena semua perbuatan baik dan semua perbuatan yang dilakukan oleh Nabi itu didasari dengan Al-Quran. Karena kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW memiliki budi pekerti yang luhur, yang patut kita contoh semuanya. Bayangkan semuanya umat kalau dahulu, kalau tidak ditularkan oleh sifat positif Nabi Muhammad, pasti bakal banyak yang kalah tanpa pertolongan Allah. Banyak yang kalah. Karena kenapa? Karena di situ Nabi Muhammad sebagai pemimpin bisa menularkan sifat baiknya, bisa menularkan energi positifnya ke semua orang. Bayangin, kita ambil satu contoh di Perang Khandaq. Di Perang Khandaq itu di zaman Salman Al-Farisi. Di zaman Perang Khandaq ini 3.000 pasukan Islam melawan 10.000 pasukan Yahudi. Bayangin, kalau kita misalkan lagi ngobrol berempat malam-malam, ternyata kita pengen diserang sama 400 orang. Itu bayangin perasaan kita bagaimana. Kita pengen dibunuh nih sama 400 orang. Bayangin, satu orang berbanding 400 orang. Di zaman Perang Khandaq ini 3.000 pasukan Muslim melawan 10.000 pasukan Yahudi. Di dalam satu riwayat dijelaskan 15.000 pasukan Yahudi. Bayangin, ketika itu Salman Al-Farisi berpendapat kepada Nabi Muhammad bahwasanya kita semua bikin parit. Bikin parit itu robang. Kalau cara bahasa sekarang mah gorong-gorong. Itu bikin parit, digali. Bayangin, dalam waktu mau dibunuh nih kita, mau perang melawan 10.000 pasukan Yahudi, itu bikin parit. Itu ada yang ngegali. Bahkan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin, sebagai anbiya di zaman tersebut ikut turut serta untuk menggali parit tersebut. Yang kita ambil apa? Ada salah satu sahabat ketika parit itu digali mengatakan, "Ya Rasulullah, kota mana lagi yang ingin kita taklukkan?" Bayangin, kita mau dibunuh nih. Kita lagi perang, 3.000 pasukan Muslim melawan 10.000 pasukan Yahudi. Itu ada salah satu sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, kota mana lagi yang mau kita taklukin?" Bayangin, betapa tidak pesimisnya para sahabat ketika dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Kita contoh seperti itu. Kita misalkan buat diri kita itu harus mempunyai energi positif seperti itu. Jangan sekali-kali kita minder terhadap apa yang kita bisa.
Kalau misalkan kita di dalam pekerjaan, di dalam belajar, ataupun di dalam apapun, kita mempunyai kemampuan, kita tularin kepada orang banyak. Bahwasanya energi positif bakal nular kepada teman duduk kita. Makanya ulama-ulama kita mengajarkan, kalau mau melihat agama seseorang, lihatlah teman duduk ya. Karena kenapa? Bagaimana energi positif atau negatifnya tergantung teman duduknya. Kita nggak bisa menularkan energi positif, tetapi kita harus bergabung kepada orang-orang yang bisa menularkan energi positif untuk kita. Contoh Nabi Muhammad SAW itu sampai sekarang kita semua masih diberikan positif terhadap pemikiran kita, bahwasanya kita nanti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah salah satu bentuk sifat positif yang ditularkan oleh Nabi kepada umatnya. Bahkan memang dijanjikan di dalam Al-Quran. Tetapi Nabi Muhammad SAW memiliki sifat menularkan energi positif ya, sebagai pemimpin. Kita sebagai pemimpin, apalagi laki-laki, sebagai pemimpin nanti rumah tangga, semoga kita diberikan umur yang panjang, bisa memimpin rumah tangga, itu kita harus menularkan energi positif yang ada di diri kita kepada istri dan anak kita. Misalkan kalau kita pesimis, kita misalkan bini ngeluh, misalkan bini ya nggak punya duit, anak minta duit, itu misalkan kalau kita pesimis, itu kita sama-sama mempunyai energi negatif semua. Tetapi kalau kita berpikiran positif, itu kita cari jalan keluarnya, hanya ada Allah yang membantu kita. Pasti Allah membantu kita. Bayangkan Nabi Muhammad SAW berdakwah untuk mencari apa? Kita sebagai umatnya kita harus tiru itu. Yang tadi sifat positif ya. Yang kedua keikhlasan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW memang berdakwah mencari dunia. Bayangin, kalau Nabi tidak ada, dunia nggak bakal ada. Dijelaskan di dalam Maulid Burdah, fakaifa tad'u ila dunya daruratan laulahu lam tukhraj dunya minal adami. Fakaifa tad'u ila dunya daruratan, bagaimana Nabi Muhammad yang sungguh agung dan mulia ini cinta terhadap perkara dunia, sedangkan dunia dan seisi-isinya tercipta karena Nabi Muhammad SAW. Kita harus contoh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, bisa menularkan energi positifnya untuk kita semua. Dan yang kedua, berdakwah ataupun menyampaikan suatu syiar agama dengan penuh keikhlasan dan penuh hati-hati dalam menyampaikannya, semata-mata hanya ingin mendapatkan ridho Allah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pada malam hari ini kita sama-sama ayo bangun energi positif kita yang ada di diri kita. Kita sama-sama tularkan kepada orang lain. Jangan sekali-kali kita nularin energi negatif yang ada di diri kita. Karena kalau misalkan orang teman kita yang ngeluh ke kita lagi negatif, kita juga lagi negatif, ya udah sama-sama negatif. Wah, itu ilmu fisika kayak gitu. Ya, kalau kita misalkan energi negatif sama negatif udah nggak bakal ketemu. Makanya kita sebagai orang yang sering membaca burda, sering membaca ratibul atta, sering membaca maulid simtudurar, pasti mempunyai energi positif yang ada di diri kita, bahwasanya kita bangun diri kita untuk menjadi yang lebih baik, untuk menggapai masa depan yang lebih baik. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukranallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.